Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak dari kelas 6 semuanya, Ibnu Sina, Al-Ghazali dan juga Ibnu Rushd. Tadi kita sudah belajar fikih dan sekarang kita mau lanjut pelajaran nahwu shorof. Nah, nahwu shorof ini kita akan masuk bab baru. Kemarin kita sudah belajar tentang fi'il amri, fi'il nahi, ya, kemudian kita juga sudah murojaah fi'il madi dan juga fi'il mudhari. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yakni seputar penggunaan alif lam dalam kalimat. Contoh misalnya Quran, asal katanya Quran, ketika ditambah alif lam, nanti apanya yang berubah? Atau alif lam sendiri itu fungsinya itu sebagai apa sih? Nah, itu masih banyak anak-anak Bapak yang belum paham tentang alif lam dalam kata bahasa Arab. Nah, itu yang akan kita coba bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah mudah banget. Nah, ini perhatikan anak-anak, ini kita belajar tentang alif lam. Nah, itu alif lam itu yang seperti ada di kotak hijau itu. Ini itu kan al bacanya kan. Nah, perhatikan coba, kata al atau alif lam sering disambungkan di awal kata. Kata yang disambung dengan al, maka tanda tanwin di ujung kata akan hilang satu tanda. Nah, ini yang masih sering terjadi kesalahan di anak-anak Bapak, ya, ketika membedakan antara kata yang ada alif lam dan kata yang tidak ada alif lam. Jadi salah satu fungsi alif lam itu adalah menghilangkan satu tanda tanwin di ujung kalimat. Bagaimana maksudnya dan bagaimana contohnya? Sangat mudah sekali. Yuk kita pelajari. Contohnya pasti mudah. Nah, perhatikan anak-anak nih. Perhatikan, itu ada kata tanpa al. Ada kata yang sebelah kanan tanpa al dan yang sebelah kiri dengan al. Coba lihat bedanya. Kalau yang dengan kata dengan tanpa al itu coba kitabun bacanya. Kitabun, ada unnya di ujung. Kemudian faslun. Artinya apa nak? Kelas ya. Kelas. Faslun, tidak ada alif lamnya. Ada unnya di ujung atau tanwin. Kemudian masjidun, masjidun. Kemudian yang selanjutnya Qur'anun, Qur'anun artinya apa? Al-Quran. Coba kita lihat jika dengan alif lam, artinya ketika masuk alif lam di kata tersebut, bacanya bagaimana? Bacanya jadi al-kitabu, bukan al-kitabun. Unnya itu dihilangkan satu. Kalau yang sebelah kanan kan kitabun. Kalau yang sebelah kiri masuk alif lam, un di ujungnya itu dibuang satu. Jadi al-kitabu, bukan al-kitabun. Kemudian faslun jadi al-faslu. Kemudian masjidun jadi al-masjidu, bukan al-masjidun. Salah. Al-masjidu. Kemudian Qur'anun, ketika masuk alif lam dibuang satu tanda tanwinnya jadi Al-Qur'anu. Nah, contoh misalnya lain apa misalnya? Madrasatun, sekolah ya kan? Kalau masuk al jadinya apa? Al-madrasatu, bukan al-madrasatun. Nah, gampang banget kan? Ini seputar hukum al ketika masuk di dalam suatu kata. Nah, mudah-mudahan kedepannya anak-anak Bapak sudah tidak keliru lagi, ya, ketika membuat kata atau menulis kata yang ada alnya di depan dan yang tidak ada alnya di depan. Maknanya sama saja, hanya saja ketika masuk al di dalam satu kata, maka di ujung katanya itu tanwinnya itu dihilangkan satu. Kitabun jadi al-kitabu. Faslun jadi al-faslu, masjidun jadi al-masjidu, Qur'anun jadi al-Qur'anu. Gampang ya?